kesetimbangan pindah panas dan massa. Yang kiri sama dengan itu adalah pindah panas, sebelah kanan pindah massa, ya. Jadi pas ya, pindah panas sama dengan pindah massa. Oke. Nah ini kita buat di atas 60 itu kalau secara Inggris atau satuannya per menit kali 60 sebagai per jam. Kalau di bawah biasanya satuannya per detik kali 3600 supaya jam jadinya ya. T-nya jadi jam. Oke, lanjut. Oh benar-benar. Beda kemarin saya bicarakan CA ya. Kalau CA satuan internasional 1 kilojoule, 1 kilojoule per kilogram. CA ini adalah suhu udara di plenum. TG sebetulnya adalah suhu udara pada waktu keluar dari alat. Ya. Nah dalam contoh kita ini, saya ikut contoh di sini. Contoh ini dia menunjukkan di negara bagian di Amerika sana, di mana TA-nya sama dengan TWB. Jadi kita ikut aja dulu. Tapi nanti kalau ujian atau soal TR, maka TG-nya itu adalah suhu keluar dari tumpukan. Ya. HFG pada T kecil waktu jam ya. HFG panas selatan penguapan air ya. Kalau tidak disuruh cari itu 2790. Ada di sini ya, ada di power ada. Ya, DM kita hitung M0 adalah kadar air awal basis kering. ME itu equilibrium ya. Kadar air setimbang dan ERH itu kita cari menggunakan rumus ya. Tadi yang quiz ya, yang quiz. Oke. Jadi nanti kita contoh soal kita pakai juga, jadi itu sama aja. Ya, oke. Lanjut. Ini sudah ya Q A tadi ya, ada 61 62 tadi yang sebelumnya ya. Ya, TG rho sudah. Lanjut. Nah, ini tadi ya, lanjut ini yang sana mereka. Ya, lanjut ya. Jadi ini yang tadi ya. Jadi TA itu suhu di plenum dan P-nya tadi suhu volume spesifik di plenum. Ya, lanjut. Ini tadi TG ya, TG itu sini, kemudian ya, oke. Mengikuti garis bola basah. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, panas selatan penguapan sudah tadi ya. Lihat itu di bawah tulisan 2790 kilojoule per kilogram ya. 1200 BTU per pound. Kemarin minggu lalu kita sudah lihat contoh yang 2784 kalau salah ya, yang 2782 yang satunya 2786. Jadi beda 4 cuma ya. Oke. Jadi tidak apa-apa 290 ya oke lah ya. Kecuali suruh cari ya. Lanjut. Massa kering sudah kita ini ya, sudah kita tahu. Nah, ini ada contoh. Suatu bin diameter berisinya diisi 170 meter kubik gandum pada kadar air 18 basis basah. Berapa kilogram bahan keringnya? Volume diketahui, kita mesti cari rho, densitas gandum ya. Lanjut gambar T1 juga. Terus balik ke gambar T1. Ada gambar lanjut. Nah ini ya, ini gambar T1, lihat 25% ya. Gandum mana gandum? Nah ini ya. 700 lebih ya. 700 lebih pada kadar air 25%. Oke, lanjut. Mundur tadi ke contoh soal. Ya, jadi ya lanjut. Jadi volume gabah 170, rho-nya 720. Ya, kilogram per meter kubik massa gandum, volume kali densitas 122.400 kg. Nah itu juga saya ada kirim yang AI ya, bagaimana mencari rho. Itu kata AI. Tapi ternyata rho itu juga bukan hanya pada gasis
grafik ya. Kenapa? Karena tadi gambar D1 itu mengasumsikan semua gandum densitasnya sama, hanya kadar air aja. Padahal lebih masuk akal, beda varietas, beda dia kan. Yang AI nyebut itu beda varietas, beda ya. Oke. Nah kalau sudah tahu masanya, tinggal 720 1 kurang 0,81 0,72 ya, kali 720 dapatnya 10368. Yang cara saya cara lama ya. Yang akan saya cari dulu masa H2O nya sekian, masa bahan akhirnya dikurangkan ya, sama saja hasilnya. Oke ya, oke lanjut. Nah ini ya, tadi lanjut dari ini. Oke, bahan dikeringkan ini tadi, misal contoh di atas kadar air final ME 14%, basis fasa kita konversi dulu ke basis kering ya, MO sekian ya. Oke lanjut ya, nanti kadar air ya, lanjut. Nih, jadi kan yang soalnya di dua ini kan satuan Inggris ya. Nah sekarang saya buat dia jadi satuan Indonesia ya. Saya buatlah contoh, saya mirip dengan panduan itu dengan coba ya. Suatu bin dengan diameter 9 meter, jadi artinya silinder ya, 9 meter, diisi dengan jagung pipil dengan kadar air 25% basis basah di Gorontalo, diisinya setinggi 2,5 meter. Tekanan statis 0,9 meter dan permukaan bijian didapatkan adalah 2 cm H2O. Cari lama pengeringan jika dikeringkan menggunakan udara dengan suhu 35 derajat Celcius bola kering dan 4 derajat Celcius bola basah. Jadi mana spiral kita? Ya, nah. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Ya, ini kan ada isinya ya. Nah, itu tadi kita ukur tekanannya, tekanan statisnya 0,9 meter dari permukaan. Kenapa? Itu soal yang buat kita lompat. Ya, nah kita masukkan di sini ini 0,9. Jadi kita pasang manometer. Ya, nah ini adalah berapa? 2 cm. 2 meter murninya itu tentukan tekanan statis ya. Nah, kita ingin menghitung delta pH kan. Delta pH itu adalah tekanan per satuan isi ya. Ini tadi 2 cm H2O bagi 0,9 meter ya. Jadi per meternya berapa jadinya? Berapa? 2,21 kalau salah. 1 cm H2O per meter. Coba maju bagi saya, betul nggak? Betul? Yang di belakang, kacamata, yang pegang hidung. Betul nggak? Ya kamu. Hanya kamu tadi yang pegang hidung. Betul nggak? 2 cm bagi 0,9 meter. Betul? Ya. Nah, delta P ini
kalau makanya minus nggak apa-apa, lebih baik duduk ke depan daripada minus 10 bisa nambah. Ke minus 1 kalau berbeda ini, nggak apa-apa, kan biasa aja. Ya, betul? Cocok? Nah, sekarang kita cari QA pakai rumus 62. Ya, rumus 62. E A tambah B kali log delta P 1 aksen kali 3,25 10 pangkat 10 pangkat minus 2 kali log 2 delta P aksen kuadrat. Delta P aksen kan 7,6. A nya tadi apa? Ini jagung pipil ya. Jagung pipil minus 655 kan? Tuh. Kemudian B nya 1,01 kan? C nya minus 3,502 kan? Ingat tuh lognya, hasil log dikuadratkan. Ya? Nah. Itu coba, betul enggak kawan-kawannya? 0,128. Betul? Betul nggak? Kalau kalkulator tukang sayur ya nggak bisa. Kemarin siapa kalkulator tukang sayur? Udah perbaiki belum? Skala 1. Nggak bisa. EXP nggak tahu. Lihat kalkulator yang bagus kan? Yang kalkulator tukang sayur. Nah, udah. Nah, ini. Oke, pencet EXP. Sudah. E pangkat. Buka kurung minus 6,55. Ketik aja minus 6,55. Ya, udah. Tambah 1,01 kali. Ketik aja persis seperti itu. Ln persis seperti yang saya tulis. Kalau seperti ditulis 1 kali persen. Sama dengan hasilnya seperti itu ya. Nah, betul. Kita hitung Q. Luas lantai kan tadi 9 meter. Jadi Pi per 4 kali 9 meter kuadrat atau Pi bagi 9 per 2 kuadrat sama aja ya. Ya R ya kuadrat sama ya. Dapat 63,6. Cocok nggak? Nggak kau pencet. Betul nggak? Luas lantainya segitu. Jangan-jangan saya ngantuk-ngantuk salah ketik. Hah? Cocok ya? Lanjut. Q sama dengan QA kali luas lantai. QA tadi mundur-mundur 0,128 meter kubik per second per meter kuadrat. Lanjut ya, jadi 0,128 meter kubik per second per meter kuadrat kali 63,6 meter kuadrat dapat tak? 8,14. Cocok ya. Nah, karena tidak disuruh cari, maka kita gunakan data AFG yang telah diminta buku ini, yaitu 279. Tadi itu kan kuisnya hitung ini AFG kan pakai Henderson mana, hitung di mana ya. Nah, ya kemarin kita dapatkan 2784 ya.
Dan kemudian tadi suhu berapa? 35 dan 25 derajat Celcius. Lihat double wall, psikometri. Betul nggak RH nya 45%? Tahu Pak RH? Coba, Pak ada diagram psikometri? Oh, ambil, coba lihat. Cocok nggak? Buku-buku pindahkan aja ke depan. Jangan malu-malu kalau di belakang lah -1. Tak jengok. Nanti kalau pikir cewek kan di depan. Kalau dia gembrot. Nah, coba lihat. Betul nggak itu RH-nya 45, volume spesifiknya 0,9, W-nya 0,158. Cocok? Jengok di garis psikometri. Ya boleh pakai aplikasi kalau ada aplikasi. Cocok? Cocok ya? Oke, lanjut. Apa namanya? Marcelino. Marcelino. Oh, bola atau? Iya, bisa berbola? Tidak, hanya bola di TV, tidak dapat TV. Ini tetap, lanjut. Ya, ini tadi lanjut. Nah, ini tadi ya. Lanjut aja. Ya, jadi pakai kita hitung M-nya. Berapa MK-nya? Ini berapa nih? Oh, ini kita pakai Anderson ya. Lanjut. Ya, nah ini ininya. Anderson option K, MC kan? Nah, kalian coba hitung balik. Ya, akan dihitung ya. Dapat nggak? 10,6. Tunggu dulu, siapa yang harus kita? Hariannya itu rata-rata 35. Ya, kalau kita
kita musim panas 33. Nah, dia lebih tinggi di 35. Maka saya pakai suhu dia. Ya. 3325 itu bukan artinya kita panaskan, enggak, kita pakai udara biasa aja tiupkan ya. Nah, kalau itu ini, maka kalau aerasi ya, aerasi TG-nya sama dengan TB. TBB ya, kalau aerasi. Ini ada aerasi ya. Jadi volume jatuh bibir 159 tadi ya, kita hitung. Masa awalnya begitu 104,940, kita sudah hitung ya. Tadi panas ya. Bahan keringnya itu kan 25% kan? 0,7 ya, ya. Nah, kita hitung. Masukkan rumus ini kan? Ini kan 814. Kita hitung. Ini 3.600 bagi 0,9 tadi kan? Iya. Nah, 1 35,25 kali T. AFP-nya 250, DM-nya jadi 7,5, OP-nya 0,10. Nah, jadi lapangannya 151,4 jam. Ya, itu udah coba itu. Lanjut. Oke. Ini lanjut yang ini. Tadi yang kalau tadi terus kita lanjut. Oke, sekarang kita yang baru. Itu kemarin masih review ya kemarin. Ya. Tambah soal aja. Cari nama apa. Kalau nggak salah kayak lupa saya ingatkan. Nggak hapus mana. Kita mau menggambar. Boleh di peta, misalnya ya peta ya. Ada ini ya, bas. Jadi yang sini dulu kering kan? Ya, yang mungkin di atasnya dikit. Yang paling bawah dulu kering duluan mencapai ME. Ya, yang di atasnya sedikit di atas ME. Di atasnya lagi lebih tinggi lagi kan? Yang paling atas sekali sama dengan kadar air awal. Nah, kalau dengan berjalannya pengeringan, maka yang sama dengan ME ini kan sudah banyak. Ya, mulai dari paling bawah yang dekat yang sama dengan ME, kemudian di atasnya dan seterusnya sampai dia kadar airnya sama dengan kadar awal, itu kita sebut zona pengeringan. Jadi kalau kita gambar lagi di sini, yang tampak dimensinya, ini sudah kering ya, ini sudah ME sampai sini, ini ME. Ya, di sini ada M0, di atasnya masih M0. Paham ya? Nah, ini yang ini kita sebut zona pengeringan. Paham ya? Nah, zona pengeringan itu berlapis-lapis tentunya. Ya, berlapis. Nah, menurut buku ini, lapis itu ada baiknya kita buat 13 lapis. Kenapa 13 lapis? Kayak ganjil aja. Ya, 13. Yang tengah itu kan lapis ke-7. Lapis pertama kadar airnya sama dengan M atau hampir dengan ME. Ya, yang ke-6 hampir setengah MR kadar airnya. Yang paling atas lapis ke-13 itu kadar airnya sama dengan ya. Jadi kita hitung di sini ya, MR itu MR ya di bawah ya. MR itu M setiap saat kurang ME bagi M0 kurang E.
Nah, zona pengeringan tadi, lapis ketujuh yang di tengah itu MR-nya setengah. Ya, lapis ketujuh MR sama dengan setengah. Oke. Nah, 0,5. Paham ya? Stop ya. Nah, lapisnya itu kita lihat seperti ini. Ini ada rumus ya. Untuk menentukan berapa MR, kita perlu kita isu ada MR itu 2 pangkat lapis ke ya, dibagi 2 lapis ke tambah 2 pangkat Y kurang 1. Y itu apa Pak? Ya, lanjut. Nah, ya, Y itu adalah lama pengeringan dibagi T setengah, waktu paruh. Waktu paruh artinya waktu yang diperlukan untuk mencapai MR-nya setengah. Ya, paham ya? Mundur lagi. Ya, oke lanjut. Nah, kemudian kita mau menghitung DM aksen. Apa itu DM aksen Pak? Adalah massa bahan kerik per satu lapis. Satu lapis ya. Satu lapis zona pengeringan. Itu gimana rumusnya Pak? Debit ya, debit U dari A kali 3.600 bagi V kali HFG aksen ya. Kalau nggak dikasih tahu pakai 240 kali suruh cari. Kalau diujian pasti saya suruh cari. Ya, kan sudah tadi kuis. Iya kan? Kalau kuis baca pasti baca. Kali M0 ini kali CA kali TA kali TG kali, nah ini waktu paruh. Waktu paruh artinya waktu untuk mencapai MR sama dengan setengah. Ya, lanjut. Nah ini sudah dibuat oleh orang. Siapa namanya? Oh, bagus namanya ya. Oh ini. Ya, nah ini T setengah. Tapi lihat kata ini. Wakara kayak 35, 30, 25, 2. Kebetulan itu jagung. Tapi untuk gambar pun bisa dipakai. Karena ini hanyalah untuk pendekatan. Ini suhu dalam Fahrenheit 60, 80, 100, 120, 108. Ini 60 itu sama 15,5 derajat Celcius, 26,7, 37, 38,9, 60, 71, 82,2. Coba lihat yang saya kirim itu T setengah. Sekian ya. Alat sudah jalan selama 86,4 jam. P-nya 86,4 jam. Sekarang T setengah. T setengah jadi mundur teknik ini T kecil ya. Bagian besar T kecil. Mundur. Untuk lagi jadi yang tabel T setengah. Tabel T setengah. Ya. Kan 25 ya. Antara 52 dengan 4 sudah di sini ya. Jadi kalau yang itu lihat mudah. Kalau yang sudah ada itu antara 30 ke 40 seperti itu ya. Lanjut. Ya.
2 pangkat D bagi 2 pangkat D tambah 2 pangkat Y kurang. Nah, itu ya. Sekarang kita lapis ke berapa? Ke 10. Mau pilih. Mau lapis ke mana? 18, 17, 18. 22. Hah? Kalau lapis 17 pasti setengah. Ya, berapa? Yang mana? Pilih aja. 22. 22 ya. Nih. Kalian yang mencet kalkulator ya. 2 pangkat 22 bagi 2 pangkat 22 tambah 2 Y 16 tadi kan? Kurang 1. Makanya tadi saya ngambil 5,4 tadi 86,14 itu ya karena itu supaya mudah. Rumusnya jangan yang lain hapus. Hapus. Tinggal rumus saja jangan. Ya. Lapis ke ini lagi dulu. Lapis 16. Jadi sama dengan tulis. Awas dulu panjang, yang sepanjang. Panjang 2 pangkat berapa? 16 bagi 2 pangkat 16 tambah 2 pangkat 16 dengan 1 sama dengan itu kali hasilnya setengah. Kan sudah itu jadi setengah. Lapis ke 6. Kalau tidak setengah salah 0,54 sama dengan samping MR seperti tadi. Nah, sebelah sana buat juga garis atas berapa? M16 dalam kurungan kecil 16 dalam kurungan kecil M16 bukan kurung di dalam kurung 16 ini. Buka kurung 16 kurung kurang dan E-nya berapa tadi? 0, berapa? Berapa MP kita? 0,1 kilogram. Enggak tahu. Kamu yang sudah lihat berapa bagi M0-nya berapa tadi? 25% basis basah. Buka kurung 0,3 ya. Cara? Hah? Bisa? Oke. Nah, kemudian ini kan 1 kali ya. Jadi 16 1 kali 1 lapis 22 yang adanya 22. Tapi ini kan tambahnya. Ingat ya, kalau itu kita ya setelah 1 sama 9 itu tambah 9 cm itu harus ke bawah ya. Karena harus dulu. Memang harus. Ya dapat 552,2. Kita ada berapa lapis? Berapa lapis? 27 setengah lapis ke 0. Coba 552,2 bagi 27 setengah. Satu ya. Atau basis basahnya berapa? Betul nggak? 16,7 basis basahnya. Nah, beginilah yang kami base. Kalau tidak libur